Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks, forex, dan juga komoditas. Dimulai dari Bursa Amerika, Wall Street akhirnya menguat pada akhir perdagangan Rabu atau Kamis pagi waktu Indonesia Barat setelah investor mencerna hasil triwulan yang beragam. Selain itu, negosiasi stimulus yang kontroversial di Amerika Serikat juga mendorong penguatan di bursa saham Wall Street. Kamis 23 Juli 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 165,44 poin atau 0,62% menjadi 27.005,84. Sementara indeks S&P 500 naik 18,72 poin atau 0,57% menjadi 3.276,02. Indeks komposit Nasdaq naik 25,76 poin atau 0,24% menjadi 10.706,13. 9 dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi dengan sektor utilitas naik 1,53% memimpin kenaikan. Sektor energi pun turun 1,34%, merupakan kelompok dengan kinerja terburuk. Indeks-indeks saham utama berfluktuasi hampir sepanjang hari, tetapi berakhir positif. Indeks Nasdaq memiliki keuntungan terkecil, dibatasi oleh penurunan 1,2% di saham Amazon, sementara indeks S&P 500 tetap di wilayah positif tahun ini. Nasdaq telah naik lebih banyak 19,3% sejak 1 Januari lalu, sedangkan Dow Jones masih mengalami penurunan 5,4%. Menurut para ekonom, investor terlihat sedang ingin meraih pendapatan dan mereka tidak bisa memperolehnya di pasar obligasi, sehingga mereka beralih ke ekuitas. Tetapi meskipun indeks-indeks naik, investor tampak semakin lebih berhati-hati. Angka-angka terbaru menunjukkan lebih dari 1.000 kematian di Amerika Serikat akibat COVID-19 pada Selasa 21 Juli 2020, menjadikan total korban jiwa hampir 142.000. Para ahli memperingatkan bahwa jumlah akan meningkat lebih lanjut karena lonjakan infeksi baru. Partai Demokrat dan Republik di Kongres Amerika Serikat tetap terpecah tentang rincian paket stimulus baru yang diperkirakan menelan biaya hingga 1 triliun US dollar atau lebih, kurang dari 2 minggu sebelum tunjangan yang diperpanjang akan berakhir bagi jutaan orang Amerika yang menganggur. Di sisi ekonomi, penjualan existing homes atau rumah yang sebelumnya telah dimiliki atau rumah yang sudah dibangun sebelumnya selama 1 bulan melonjak dengan rekor 20,7% pada bulan Juni menurut National Association of Realtors. Musim laporan laba kuartal kedua dengan 75 konstituen S&P 500 membukukan hasil. Dari sebaik itu, 77,3% telah mengalahkan konsensus menurut data dari Refinitiv. Pfizer Inc. melonjak 5,1% setelah pembuat obat dan perusahaan biotech Jerman, BioNTech, mengumumkan pemerintah Amerika Serikat akan membayar 1,95 miliar US dollar untuk 100 juta dosis vaksin COVID-19. Operator rumah sakit HCA Healthcare melaporkan laba kuartal yang lebih baik dari perkiraan, mengirimkan sahamnya melonjak 12%. Saham Snap Inc. merosot 6,2% setelah membukukan rugi bersih hampir 366 juta US dollar dan memperkirakan pengguna kuartal saat ini lebih sedikit dari yang diperkirakan. Sedangkan saham United Airlines Holding jatuh 4,2% setelah perusahaan melaporkan rugi bersih yang disesuaikan sebesar 2,6 miliar US dollar pada kuartal April hingga Juni. Volume transaksi di Bursa Amerika Serikat mencapai 10,32 miliar saham dibandingkan dengan rata-rata 11,28 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir. Mata uang dolar Amerika Serikat masih tergelincir hingga akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Sudah beberapa hari ini belakangan gerak mata uang dolar ini melemah. Kamis 23 Juli 2020, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama lainnya turun 0,14% menjadi 94,9861. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1569 dari yang sebelumnya 1,1530 dolar Amerika Serikat. Para pelaku pasar mempertimbangkan dampak dari lonjakan infeksi virus corona yang berkelanjutan di negara tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengakui bahwa situasi di negara tersebut akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi yang lebih baik. Sedangkan harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada perdagangan Rabu waktu setempat. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China yang meningkat mendorong penguatan emas.
Kamis 23 Juli 2020, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Agustus naik 21,2 dolar atau 1,15% menjadi 1.865,1 dolar per troy ounce. Logam mulia telah mencapai level tertingginya sejak September 2011 pada perdagangan Rabu. Sementara faktor pelemahan dolar Amerika Serikat juga mendukung kenaikan harga emas. Sebelumnya harga emas naik karena para pemimpin Uni Eropa akhirnya menyetujui rencana stimulus fiskal sebesar 1,8 triliun euro. Stimulus ini untuk mendukung ekonomi Eropa akibat wabah COVID-19, sehingga memicu kekhawatiran akan terjadi inflasi dan membawa harga emas naik ke level tertinggi. Logam mulia menemukan dukungan tambahan ketika anggota Parlemen Amerika Serikat kembali bekerja minggu ini setelah istirahat 2 minggu. Gedung Putih telah mengadvokasi pemotongan pajak gaji di Kongres untuk pembayaran langsung ke warga Amerika Serikat. Kedua langkah tersebut akan meningkatkan inflasi. Sedangkan berbanding terbalik dengan emas, harga minyak dunia turun akibat persediaan minyak mentah Amerika Serikat yang melimpah. Pelemahan harga minyak juga disebabkan oleh ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Kamis 23 Juli, minyak mentah berjangka Brent Texas Intermediate untuk pengiriman September turun 2 sen menjadi 41,9 dolar per barrel. Sementara itu, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September turun 3 sen menjadi 44,29 US dollar per barrel. Badan Informasi Energi Amerika Serikat menyebutkan peningkatan pasokan minyak mentah terjadi akibat terpukulnya konsumsi minyak. Persediaan minyak mentah naik 4,9 juta barel dalam sepekan hingga 17 Juli menjadi 536,6 juta barel. Namun demikian, pertikaian antara Amerika Serikat dan China menjadi sentimen negatif pasar minyak setelah Amerika Serikat menyatakan konsulat China di Houston akan ditutup. Aksi ini adalah balasan dari pernyataan sebuah sumber sebelumnya yang menyatakan China sedang mempertimbangkan untuk menutup konsulat Amerika Serikat di kota Wuhan. Sekian berita seputar indeks, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Milena pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.